Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Disporapar Kabupaten Pasir menyelenggarakan seminar Wirausaha Muda Pemula diselenggarakan di Hotel Kriat Sadurngas Kabupaten Pasir. Para peserta terdiri dari berbagai elemen yang ada di wilayah Kabupaten Pasir, baik itu pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Pasir. Pada acara tersebut, turut pula hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir, Kepala Dinas Disporapar Kabupaten Pasir, Sekretaris Dinas Kabid, serta dan Dinas Kominfo Kabupaten Pasir. Sebagai narasumber kali ini yaitu Dr. Hadi Pranoto SPMP, yang juga sebagai Pusat Inkubator Bisnis dan Produk Inovatif LPPN dari Universitas Mula Warman Samarinda. Selanjutnya ada juga Fitriansa, AMD, KEP, SKM, dan MKes, MSC, yang merupakan owner Mutiara Group. Ia mengangkat materi kewirausahaan menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi pemuda menyambut IKN. Kalau dijual pisangnya tetap pisang paling 2.500, 3.000, oke paling mahal 5.000. Tapi kalau dibuat begini, jus pisang, ini berapa? Sama-sama 3 biji pisang. Oke. Oke. Tambah modalnya cuma 7.500, dapatnya 10.000 Pak. Kalau BHP yang makan itu sama kecil. Modalnya paling banyak dengan tempat-tempatnya itu 7.500. Sekapnya waktu itu ya semuanya kita udah 3 kunci sukses wirausaha. Ada kuncinya Pak. Ini masih secara. Yang pertama, punya ilmu. Ini Pak, ini komunitas saya Pak. Masih muda ini saya nih. Nah itu kayanya di mana? Saya misalnya Mbak ini menikah dengan Mas ini misalnya, cita-citanya kan samawa, misalnya sakinah mawaddah warahmah. Kayanya di mana? Ketika itu tadi kayanya di mana? Kok nggak ditulis? Saya pengen sakinah mawaddah dan rahmah dan kaya. Mana kayanya di mana? Kok nggak ditulis ya? Menikah ya pasti pengen kaya, ya. Tapi kenapa kok nggak ditulis? Kok tulisannya? Sekarang siapa sebelah sana yang mau menjawab? Yang di antara 4 orang ini, Mas di antara 4 ini, Mas yang gagah-gagah. Ya silakan. Kenapa kok kaya nggak dimaksud di situ? Mas yang paling ganteng belakang. Kenapa kaya? Kenapa? Karena masih nyari cara buat kaya sih Pak. Tapi pasir itu saya sering di pasir. Masuk sih, masuk. Mas yang pengen kaya nggak ditulis kenapa? Ya itu termasuk cita-cita yang kecil. Cita-cita mulianya bagaimana misalnya? Kalau menikah kan cita-cita mulianya ingin sakinah mawaddah warahmah, sejahtera bagi. Nah, ketika tiganya itu tercapai, maka salah satu bagiannya adalah kaya. Jadi kaya atau kekayaan itu sebagai penunjang dari tujuan mulia. Nanti ada contohnya. Ya, kalian bisa membuka namanya Ibu Sri Mumpuni. Ibu Sri Mumpuni itu dia ya di Jogja Tidel. Ada ngerti orang yang pedagang kecil-kecil ditarikin setiap hari ditagih keliling itu ada di sini ada nggak? Kayaknya Bang Harian itu loh. Operasi tapi nagihnya setiap hari, misalnya kita pinjam 10.000 misalnya. Nanti nah, ini contoh ya. Nanti kalian bisa baca cicilan, di mana cicilannya itu dalam sebulan menjadi 13.000 atau 14.000, merubah itu, menghilangkan itu. Tujuan mulianya apa? Tujuannya mulianya adalah mengangkat
pendapatan atau menangkap ekonomi pedagang-pedagang tempat banyak. Nah, kaya, ya kayanya itu juga ada untuk orang lain. Ya, jadi saya kira itu sudah menjadi suatu kepastian. Nah, tadi pertanyaan tadi, ini kembali ke tadi ya. Selesai kuliah, umumnya ya, ada yang ingin jadi PNS, ada yang ingin jadi wirausahawan. Ya, terus yang slide-nya saya. Jadi kalau misalnya lulusan skipper misalnya, lulusannya itu banyak menjadi wirausaha, itu nilai untuk perguruan tinggi itu bagi kementerian itu sangat besar sekali. Makanya nanti aplikasi bisa B, bisa A dan sebagainya. Karena apa? Karena dianggap sebagai ilmu fasilitasi, ada yang namanya unit pengembangan, unit pelaksana UPT, unit pelaksana teknis, ya, perkasa. Kenapa namanya perkasa? Nanti silakan buka. Ini masih mudah semua. Saya kira ini sebagian juga pengen ya. Siapa tahu ada yang sebagian keunggul ya. UPT perkasa. Apa itu UPT perkasa? Perkasa itu tahunya obat supaya perkasa sehat. Enggak. Perkasa ini singkatan pengembangan karir dan kewirausahaan. Jadi di sana difasilitasi bagaimana supaya karir secara psikologi bisa. Misalnya bagaimana membuat lamaran pekerjaan saja sebagian kadang belum bisa, ada yang bisa diajari. Bagaimana kemampuan untuk komputer dan sebagainya. Itu namanya pelatihan software. Nah, di samping itu juga ada yang membidangi khusus kewirausahaan. Nanti ada fasilitas misalnya dibantu untuk membuat proposal hibah. Saya sejak tahun 2017 itu sudah menanganin untuk usulan-usulan hibah mahasiswa. Kebetulan saya di Amanah itu sudah sejak tahun 2017. Bantuan modal. Bantuan modal mengembalikan atau tidak? Tidak. Jadi bantuan modal ini diberikan secara gratis. Tetapi semuanya memang ada proses dan ada luarannya. Nanti kalian akan dimonitor. Jadi minta usulan 5 juta untuk menjadikan ini, apa hasilnya seperti apa, akan selalu dilihat. Itulah sebenarnya